Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sholat subuh, dan betapa nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu di masjid dan berjamaah. Karena 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia dari dunia dan seisinya. Oleh karena itu mari kita terus berdoa, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus bisa mentaati perintahnya, terutama dalam sholat fardu secara tepat waktu, berjamaah di masjid. Dengan demikian mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan sedikit mengulas tentang situasi sosial politik, karena saya ibaratnya dapat sindiran sama teman saya, kok tausiahnya landai-landai saja padahal sekarang lagi panas-panasnya gitu. Saya paham maksudnya dia apa. Sekarang ini tahun politik, tinggal hitungan hari, minggu ya, kurang lebih sebulan lagi ya, kita akan melaksanakan hajatan nasional ya, pemilihan umum, pemilihan legislatif, dan pilpres ya. Saya memang sebetulnya tidak terlalu pengen untuk materi tausiah ini saya membahas masalah politik, karena sudah ada channel saya yang lain ya, ada kabar politik yang khusus membahas soal politik. Tapi untuk channel ini saya tidak berminat atau kurang, saya anggap tidak tepat lah. Di sini kita ngomongin yang berfastabiqul khairat saja gitu kan, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Tapi ya oke lah, pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit menyinggung tentang apa yang harus kita sikapi, kita hadapi dalam konteks perpolitikan ini, terutama dalam memilih pemimpin ya. Ini memang agak repot ya, karena umat Islam ini dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Sekarang kalau kita bicara tentang capres cawapres ya, dari 3 pasangan calon itu secara di KTP semua beragama Islam, semuanya muslim ya kan, tidak ada yang non muslim, semuanya muslim. Jadi kita umat Islam ini bagaimana? Semuanya muslim. Nah, tetapi teman-teman sekalian, tentu dalam menghadapi persoalan yang bersifat memilih ini, kita tentu harus memilih yang paling baik di antara yang ada. Kalau sekarang kita ada 3 paslon ya, sebut saja ABC ya, saya nggak menyebut nomor, saya sebut ABC saja ya. Tentu yang kita pilih yang terbaik dari yang ada itu, yang mana yang terbaik dari aspek apa? Nah, dalam konteks kita sebagai muslim ya, tentu yang paling utama adalah segi agamanya. Mungkin ada pertanyaan, emang kita bisa melihat kualitas keberagaman seseorang? Ya tentunya memang ada keterbatasan. Paling tidak yang kita lihat adalah secara dohir, yang tampak ya kan, dari ketiga paslon itu ya, siapa yang paling terlihat agamanya baik ya. Dalam hal ini tentu harus ada kejujuran dalam diri kita ya. Kita sebagai seorang muslim
kita memohon kepada Allah diberi petunjuk supaya bisa membedakan yang hak dan yang batil, membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang jelek, kan begitu. Ya kita harus berdoa juga, semua kita memohonkan kepada Allah. Tentu akan ada petunjuk. Dan kalau kita jujur hati kita, pasti ada yang paling baik di antara yang ada. Nah, yang ingin saya sampaikan ini sesuatu yang kalau kita sebagai muslim mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dalam kitab Al-Mustadrak Lis-Sahihihani dari Imam Al-Hakim, ya, disebutkan di situ juz 16 halaman 345, cuplikannya disebutkan bahwa dalam konteks ketika kita memilih calon pemimpin, maka ya dalam kitab ini disebutkan jika ada calon pemimpin yang lebih baik ya dari segi agama dan akhlaknya, lalu Anda memilih yang lebih buruk, berarti Anda telah berkhianat kepada Allah, Rasulullah, dan umat. Nah, ini warning, peringatan yang cukup gawat juga ini kalau tidak kita perhatikan. Ya, saya ulangi. Jika ada calon pemimpin yang lebih baik ya dari segi agama dan akhlaknya, karena yang kita utamakan itu mungkin skill, mungkin kemampuan manajerial ya bisa sedikit dibelakangkan, karena toh mereka akan bekerja secara tim. Nah, ada nanti kalau jadi pemimpin, jadi presiden, itu kan ada menteri-menteri ya kan. Tetapi yang paling utama yang terlebih dahulu didahulukan ya adalah aspek agama dan akhlaknya. Jadi kalau ada calon pemimpin yang lebih baik agama dan akhlaknya, lalu kamu ya memilih yang lebih buruk, berarti kita telah berkhianat kepada Allah, Rasulullah, dan umat. Nah, ini cukup berbahaya ini. Nah, mungkin kemudian kita menjadi galau ya, umat menjadi galau. Kira-kira bagaimana ini ya? Karena semuanya beragama Islam dan masing-masing juga didukung oleh ulama. Ya, ada ulama yang mendukung A, mendukung B, mendukung C. Terus gimana yang kita ikuti siapa? Nah, saya merasa bahwa ada nasihat lagi yang menjadi katakanlah penyejuk gitu ya, supaya kita nggak galau, yaitu nasihat atau arahan dari pimpinan pondok pesantren Gontor ya, Kiai Sahal. Beliau menyampaikan ya, dan sudah beredar di medsos ya, beliau mengatakan kurang lebih begini ya, bahwa yang baik ya, yang kita anggap baik ya, misalnya A itu ya, misalnya pasangan A itu yang paling baik, kita anggap baik, itu belum tentu menang ya. Jadi yang baik belum tentu menang. Karena apa? Ya, kita semua tahu dalam demokrasi yang kita terapkan ini demokrasi yang crazy ya, demo yang gila ya, menampilkan suatu kegilaan karena perebutan kekuasaan. Dan penguasa yang sedang berkuasa sekarang ingin mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara mereka ya kan. Jadi pasti yang namanya kecurangan akan terjadi. Kita semua sudah tahu, itu viral, itu sudah menjadi trending topik bahwa potensi kecurangan begitu besar ya. Maka yang baik ya, yang sesungguhnya dia secara esensial, substansial dia yang terbaik, belum tentu menang karena dikalahkan oleh suatu sistem ya kan ya. Sedangkan yang kurang baik itu bisa menang ya, itu ya bisa menang. Jadi nasihat Kiai Sahal selanjutnya adalah walaupun kita pilihan kita yang baik itu akhirnya kalah, ya tidak apa-apa, toh kalahnya hanya di dunia sebentar. Nah, ini masalah yang sangat filosofis ini. Sebentar ukuran dunia, memang dunia ini mau mampir ngombe. Ya, kita sudah mengambil sikap, kita sudah memilih yang tepat ya, yang benar, tapi ternyata harus kalah oleh suatu sistem yang curang, yang culas, maka ya tidak apa-apa, itu kalah di dunia. Tapi yang penting nanti di akhirat ya, insya Allah ya kita akan selamat dari
ya, masa penghisapan, kita sudah ditanya, kita bisa menjawab bahwa kita sudah memilih calon pemimpin yang benar, tapi ternyata dia dikalahkan. Berbeda kalau kita memilih calon yang kurang baik dan kemudian memang dia menang. Mungkin kita senang jaya ya di dunia, menang, berkuasa minimal 5 tahun ya. Mungkin akan terus dipertahankan ya. Terus yang sekarang ada istilah politik dinasti segala macam itu ya. Tapi jangan lupa ya, itu semua sementara. Sedangkan di kampung akhirat, di akhirat kelak itu abadi ya. Jadi kalau kita salah memilih pemimpin, maka dampaknya sampai di akhirat, dan di akhirat itu abadi, berbahaya ya. Dan ada nasihat yang lain lagi bahwa sesungguhnya jangan lupa ya, memilih pemimpin itu bukan persoalan seperti memilih permen ya kan, memilih sepeda motor, memilih mobil, memilih yang akan berdampak kepada umat ya. Bangsa ini kurang lebih 270 juta penduduknya dan kurang lebih 80% adalah muslim ya. Kalau yang kita pilih adalah pemimpin yang kemudian justru dolim terhadap umat ini, menyengsarakan rakyat, maka jangan lupa ya, kita juga kecipratan ya dosa jariahnya ya. Kita menjadi bagian dari kelompok yang kemudian karena kezalimannya kita dapat dosanya juga. Ini mengerikan. Jadi oleh karena itu, mari dengan hati yang bersih ya kan, kita sebagai muslim, kita lihat siapa di antara pasangan-pasangan itu yang terbaik agama dan akhlaknya. Karena kalau kita memilih yang lebih buruk agama dan akhlaknya ya, sama saja kita berkhianat terhadap Allah, Rasul, dan umat. Yang tadi dalam buku Al-Hakim yang sudah saya sampaikan. Nah, karena itu petunjuk dari Kiai Sahal ini mari kita renungkan ya. Jadi tentu kita berharap ketika memilih itu, yang kita pilih yang paling benar, yang paling bagus itu menang, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian harus kalah ya tidak apa-apa. Kita sudah ikhtiar, selanjutnya kita bertawakal kepada Allah ya. Jadi nanti di Yaumul Hisab kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi pilihan kita ya. Jadi yang baik belum tentu menang, tapi yang kurang baik bisa saja menang. Tapi kalau kita memilih yang baik dan dikalahkan ya, kekalahan itu hanya di dunia saja. Di akhirat kita akan menang, dalam arti kita sudah bisa mempertanggungjawabkan kita memilih yang benar. Insya Allah, Allah ridho, Allah memberikan rahmat, kita masuk surga. Tapi kalau kita menjadi bagian dari kelompok yang memilih yang salah, kita akan berbondong-bondong ya, akan masuk ke neraka ya, karena kita dapat dosa jariah ya, dosa rame-rame ya, memilih pemimpin yang salah, pemimpin yang dolim, pemimpin yang tidak amanah, dan seterusnya dan seterusnya. Baik teman-teman, sudah 13 menit. Mohon maaf ya, saya sebenarnya tidak ingin, karena ini sudah banyak yang menyampaikan ya. Tapi karena teman saya bilang kok landai-landai saja, kok landai-landai saja, padahal sekarang lagi panas-panasnya. Baik, saya respon dengan membuat konten ini ya, sudah saya sampaikan ya. Saya sudah berlepas diri, saya sudah menyampaikan ya hal-hal yang memang perlu disampaikan. Mudah-mudahan kita berada di jalur yang benar, dan yang jelas kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan, mohon dibukakan pintu maaf, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.